Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Randi and Betty Official. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang program hamil yang dijalani oleh istri aku dan aku. Jadi langsung saja kita panggil narasumber kita, Betty Yani Nuraufa. Nah, jadi, oh ya, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Promil yang kita jalani. program hamil yang kita jalani kurang lebih selama 6 bulan ini. Karena banyak juga di Instagram yang nanya, Kak, promil nggak? Katanya teh promil nggak? Karena mereka juga tahu kalau istri saya itu pernah sebelumnya pernah operasi kista endometriosis. Jadi gimana? Mau dari mana awalnya? Jadi sebelumnya perlu kalian tahu kita sudah menikah kurang lebih 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Jadi di pertengahan tahun 2019 Allah memberikan sedikit cobaan kepada kita, yaitu istri saya didiagnosa kista endometriosis di sebelah kiri. Jadi memang awalnya kista tersebut sudah lama karena udah gede juga ukurannya 6 cm dan dokter menyarankan untuk operasi, tidak bisa dipakai obat. Jadi kita putuskan di bulan Mei untuk menjalankan operasi kista endometriosis di sebelah kiri tahun kemarin 2019. Setelah itu sehabis operasi dokter menyarankan juga untuk mengkonsumsi atau memakan obat obat Visane, yaitu obat yang khusus yang habis operasi kista endometriosis untuk mencegah si kista itu tumbuh lagi. Dan istri saya kuat hanya 1 bulan makan, harusnya 6 bulan karena memang efek sampingnya gimana? Mual, terus ke rambut rontok, terus jadi gimana ya? Jadi pokoknya emang efek sampingnya itu banyak banget untuk mengkonsumsi obat tersebut. Jadi karena istri saya nggak kuat, jadi nggak mau. Kita putuskan untuk 1 bulan saja untuk mengkonsumsi obat tersebut. Nah, sehabis itu berjalannya waktu di awal bulan Oktober kita mencoba kontrol ke dokter kandungan, tapi kita beda dokter. Kita memilih dokter perempuan karena biar nggak kagok, biar nggak malu, nggak malu sih, nggak kagok untuk diperiksa. Nah, setelah di USG transvaginal, ternyata alhamdulillah rahimnya bagus, kistanya udah nggak ada, nggak tumbuh lagi. Cuman keluhannya memang sel telurnya kecil-kecil katanya. Terus badan terlalu kurus, badannya padahal dulu 47 kilo. Emang kata dokternya menyarankan untuk biar gendut dulu, harus besar dulu badannya, harus gemuk dulu, minimal 50-an. Nah, terus setelah itu kita dikasih obat oleh dokter, obat biasa sih vitamin aja, vitamin Promapid untuk kesuburan dan untuk hormon, dan saya dikasih obat vitamin E untuk vitamin juga. Nah, selain kita mengkonsumsi obat dari dokter, kita juga lihat-lihat di sosial media, di Instagram ada ramuan Dr. Zaidul Akbar untuk program hamil. Nah, siapa tahu kan dengan kita coba aja dulu gitu. Berikhtiar, selain berdoa berikhtiar, kita juga mencoba. Nah, untuk ramuannya mungkin nanti aku bisa share ya di kolom deskripsi box. Nanti bisa di-share juga untuk alamat si Instagramnya. Di situ banyak, soalnya bukan cuma yang buat promil aja, buat yang kayak darah tinggi, kayak gitu, kolesterol, banyak juga ramuannya. Setelah itu kita konsumsi itu dibarengi konsumsi ramuan. Paginya kita konsumsi obat dari dokter, malamnya kita pakai ramuan. Nah, singkat waktu di bulan nggak rutin sih itu, dari bulan Oktober ya, Oktober, November, Desember
Nah, mulai rutin tuh dari bulan Desember, Januari itu hampir tiap hari. Pokoknya tiap hari banget. Tiap malam. Sampai Februari. Nah, terus singkat cerita, bulan Februari kita kontrol lagi ke dokter kandungan. Januari dulu. Harusnya Januari, tapi kan kita nggak sempat karena banyak job wedding juga. Nah, kita kontrol di bulan Februari. Alhamdulillah untuk sel telurnya udah pada bagus. Katanya kita juga kaget karena alhamdulillah secepat itu sel telurnya udah bagus, katanya udah siap dibuahi dan semoga bulan depan bunda hamil katanya gitu. Nah, kita seperti biasa dikasih obat lagi karena memang sudah habis obatnya. Setelah kita pulang kita kontrol bulan depan, harusnya bulan Maret harusnya. Yang kata dokter tuh mau dimatengin lagi si sel telurnya. Tadinya kita mau disuntik hormon buat pembesaran sel telur kalau memang belum hamil juga. Nah, itu dalam posisi itu kita udah menikah 1 tahun 2 bulanan, 1 tahun 2 bulan. Singkat cerita di bulan Maret alhamdulillah kita positif hamil. Bukan kita, istri saya. Kamu juga kan ikutan. Iya, positif hamil dan sekarang alhamdulillah sudah usia kandungannya udah mau 5 bulan. Dan mungkin ini kita cuman sharing aja sharing pengalaman kita yang mengikuti program hamil. Sebenarnya sih bukan program, cuman ikhtiar yang lebih mungkin selain berdoa dan berusaha, kita juga menjalani ini gitu, menjalani ikhtiar mah gimana gitu kan, dari mana aja jalannya ya, karena kan sebenarnya sih walaupun balik lagi itu udah waktunya, udah takdir Allah. Udah dikasih takdir sama Allah, waktunya kapan juga kan. Alhamdulillah mungkin udah waktunya juga. Iya, mungkin sebenarnya sih walaupun usia pernikahan kita baru 1 tahun, tapi kan tidak memungkiri kalau kita pengen cepat-cepat dikasih momongan karena kan memang walaupun di luar sana pasti banyak orang yang masih nunggu juga gitu. Terus kan kita juga sering ditanya oleh teman-teman atau keluarga, kapan nih katanya punya momongan ini itu. Tapi kan walaupun pasti ada rasa sedih ditanya seperti itu, baper, cuman kan itu manusiawi sebagai manusia mungkin punya rasa sedih, itu cuma manusiawi. Cuman kita balik lagi, kita saling menguatkan karena jodoh maut semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia cuma bisa berdoa, berikhtiar. Dan alhamdulillah mungkin ini hasil usaha kita, walaupun usaha kita belum semaksimal orang-orang di luar sana gitu, tapi alhamdulillah Allah sudah ngasih kita kepercayaan untuk dikasih momongan. Dan kita mohon doanya buat semuanya, semoga kehamilan istri aku yang pertama ini disehatkan, dilancarkan, tumbuh kembang dengan sempurna sampai lahiran. Dan juga kita tak lupa ikut mendoakan bagi bunda-bunda, ibu-ibu yang masih menunggu, semoga cepat dikasih keturunan, dikasih kepercayaan. Jangan lupa untuk berusaha, berdoa dan berikhtiar. Jangan putus asa, jangan dengerin omongan orang, itu sih intinya. Nah, mungkin cukupan sekian untuk video program hamil yang kita jalani. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media yang kalian punya, siapa tahu juga bermanfaat buat semuanya. See you in next video. Bye.